Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Pada pertemuan yang ketiga dari pembelajaran mata kuliah WSBM, kita akan menjelaskan topik tentang keadaan geografi Nusantara Kepulauan Indonesia, yaitu mengenai keadaan lautan atau perairan, keadaan pulau-pulau, kemudian kondisi iklim dan musim, dan juga kondisi atau terutama kondisi sumber daya laut perairan Nusantara atau Indonesia. Bagian A ialah mengenai pulau-pulau, lautan, dan letak atau posisi ya Indonesia ini sebagai negara salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau-pulau besar dan kecil, yang sebagian besar dari pulau-pulau tersebut berpenghuni oleh manusia dan sebagian lainnya ya itu tidak berpenghuni. Kemudian panjang pantai pulau-pulau di Indonesia ini ya kalau masing-masing dibentangkan kemudian disambung-sambung ya itu jumlahnya mencapai 95.181 km. Kemudian luas wilayah darat atau luas wilayah pulau-pulau ya daratannya yaitu 2.027.087 kilometer bujur sangkar. Kemudian luas wilayah laut ya itu 5,8 juta kilometer bujur sangkar yang terdiri dari perairan Nusantara, perairan di antara pulau-pulau, dan perairan teritorial, yaitu perairan yang memanjang di sekeliling pulau-pulau bagian terluar Indonesia. Ya, itu sebanyak 3,1 juta kilometer bujur sangkar. Ya, jadi perairan Nusantara ditambah dengan perairan teritorial ya jumlahnya 3,1 juta kilometer bujur sangkar dan peluas zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2,7 juta kilometer bujur sangkar ya. Jadi jumlah secara keseluruhan luas perairan kita yaitu 5,8 juta kilometer bujur sangkar. Kemudian batas terluar dari zona ekonomi eksklusif ya yaitu 200 mil dari garis pantai pada surut terendah atau baseline. Maksudnya bahwa perairan zona ekonomi eksklusif ya itu diukur dari pantai terluar Indonesia, dari pulau-pulau di Indonesia, katakanlah Pulau Jawa atau Pulau Sumatera bagian barat dan bagian selatan, ya. Ketika air laut surut rendah, maka mulailah diukur dari pantainya ke tengah lautan, ke tengah samudra, yaitu 1 sampai 200 mil jauhnya ke sana, ya. Lalu di garis ya kiri kanan lagi di ujungnya itu dilakukan lagi dibentangkan garisnya, maka itulah ya yang disebut area atau zona ekonomi eksklusif yang jumlahnya seluas 2,7 juta kilometer bujur sangkar. Zona ekonomi eksklusif terdapat di bagian barat
Pulau Sumatera, bagian selatan Pulau Jawa sampai ke Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. Kemudian juga terdapat zona ekonomi eksklusif di bagian utara Papua, termasuk Indonesia ya, bukan Papua Timur, dan juga sebelah utara Maluku, dan ada bagian-bagian yang tidak besar, tidak luas di bagian utara Sulawesi dan Kalimantan. Ya, itu mengenai area atau luas ya perairan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Lautan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 5 bagian, ya, 5 bagian besar, yaitu yang pertama Laut Cina bagian selatan. Jadi Laut Cina bagian selatan sebetulnya termasuk dalam perairan Indonesia. Namanya Laut Cina bagian selatan, ya. Tentu saja nanti ke depan kita akan jelaskan kalau ada yang mau mempertanyakan ini. Kemudian kedua ada Laut Sulu, ya. Laut Sulu ini adalah bagian utara Kalimantan, ya, dan Sulawesi Utara. Kemudian yang ketiga adalah perairan yang dalam airnya di kawasan timur Indonesia. Kemudian keempat yaitu paparan Arafuru, perairan yang sangat luas terletak di antara Papua Barat atau Papua Indonesia dan benua Australia bagian utara. Kemudian kelima ya adalah perairan ya di Samudra Hindia yang tentu saja sangat luas ya, karena ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan juga bagian barat Sumatera ya. Kemudian Laut Cina bagian selatan ya, itu yang nomor 1 tadi, Laut Cina bagian selatan itu dibagi lagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama adalah Laut Jawa, yang kedua Selat Sunda, yang ketiga Selat Karimata, yang keempat Selat Gaspar, yang kelima Selat Bangka, dan yang keenam Selat Malaka. Ya, Laut Cina bagian selatan kondisinya pada umumnya dangkal, ya, dangkal dasarnya, ya, dan rata di dasarnya dan dangkal, ya, seperti itu kondisinya, ya. Kemudian yang sangat penting juga untuk kita wawas, ya, yaitu bahwa negara kepulauan Indonesia, ya, sebagai benua maritim, ya, itu diapit atau terletak di antara benua Asia dan benua Australia, kemudian berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi seperti ini ya diperhitungkan sebagai posisi yang sangat strategik, sangat bagus ya dalam hubungan dengan dunia internasional ya. Kenapa? Karena terbuka dari segala penjuru ya. Jadi sangat menguntungkan dalam membangun interaksi atau pergaulan dunia dan juga membangun kerjasama dengan negara-negara lain pada berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang kehidupan kemaritiman ya ke depan. Kemudian bagian B yaitu kondisi iklim dan pola musim.
negara kepulauan, khususnya perairan Indonesia, termasuk di dalam wilayah atau daerah khatulistiwa yang beriklim ya khatulistiwa dengan pola musim sebagai berikut ya. Pola musim secara umum ya terdiri dari 3 musim ya, yaitu musim barat ya ditandai dengan musim penghujan, badai, dan ombak besar ya. Ini berarti bahwa musim seperti ini merupakan musim paceklik bagi kehidupan pelaut ya, karena para pelaut apakah nelayan atau pelayar itu jarang bisa masuk ke laut karena laut dalam keadaan berbahaya ya. Kemudian musim timur ya ditandai dengan kemarau yang panjang ya, dan kondisi laut itu menjadi teduh ya, tenang ya. Dan kemudian yang ketiga musim pancaroba. Musim pancaroba ini ya ditandai dengan angin besar juga, arus kuat ya, dan arahnya tidak menentu ya. Dari utara berganti dengan yang dari selatan, dari barat, dari timur itu tidak menentu ya. Yang menyebabkan juga para pelaut ya khususnya nelayan dan pelayar itu mengalami kesulitan untuk memasuki perairan ya. Iya. Untungnya bahwa musim pancaroba yang berbahaya ini masanya singkat ya. Masanya singkat terjadi di antara kedua musim utama tersebut, yaitu di antara musim barat dan musim timur terjadilah musim pancaroba ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian pada banyak wilayah di kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, perairannya dicirikan pula dengan pola-pola musim lokal. Jadi ada musim-musim setempat ya yang bervariasi disebabkan oleh karena kondisi pulau-pulau dan selat-selat ya menyebabkan arus, ombak, anginnya juga angin darat, angin laut itu bervariasi, berbeda-beda kondisinya. Ya. Namun ya yang namanya pola musim lokal ini bukanlah ya kondisi musim yang menghambat bagi kegiatan para pelaut khususnya nelayan dan pelayar ya. Musim timur musim darat digunakan untuk berlayar menuju ke laut, sedangkan musim laut ya angin laut digunakan untuk kembali lagi ke darat ya. Kemudian baik pola musim yang umum ya, yaitu musim barat, timur, dan pancaroba maupun ini menentukan masa-masa beroperasinya dan pola-pola mobilitas geografi migrasi kelompok-kelompok kerja masyarakat maritim, terutama pelayar atau pekerja usaha transportasi laut dan nelayan ya. Jadi 3 musim ini, musim barat, musim timur ya, itu menentukan sekali pola-pola pergerakan ya masyarakat maritim ya. Bergerak ke laut untuk mencari kehidupan atau tinggal di darat karena terjadi musim barat dan musim pancaroba ya. Jadi musim subur untuk kehidupan ekonomi adalah musim timur. Sedangkan musim paceklik ya sulit untuk bekerja dan berproduksi, yaitu ketika tiba musim barat ya, dan juga musim pancaroba yang masanya singkat.
Kenapa ini lagi? Pusing. Ini, apalagi muncul begini. Tidak matikan di atas. Apa itu? Nah, ya, saya ulangi ya, karena tadi ada kerusakan teknis ya. Bagian C yaitu kondisi potensi sumber daya hayati dan non hayati. Ya, di perairan Indonesia terdapat 3 ekosistem pesisir utama terbesar di dunia, yaitu hutan mangrove ekosistem ya, mangrove ekosistem, terumbu karang coral reef ekosistem, dan padang lamun atau seagrass bed ekosistem yang sangat luas dan beragam ya. Jadi Indonesia ini perairannya memang dikenal sebagai perairan yang memiliki 3 ekosistem utama yang termasuk terbesar di dunia. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah habitat atau sarang kehidupan di laut ya. Artinya di ekosistem ini hidup ya berbagai macam sumber daya hayati di laut ya, terutama misalnya ikan ya dan biota-biota laut lainnya yang bisa diekonomikan dan yang tidak diekonomikan ya, yaitu ekosistem mangrove ya, hutan bakau, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem rumput laut atau padang lamun ya. Sumber daya ikan di perairan Indonesia atau Nusantara ini diperkirakan terdapat kurang lebih 7.000 jenis ya, ikan-ikan dan lain sebagainya. Ini menurut catatan para ahli peneliti perikanan dari zaman kolonial ya, di zaman kolonial Belanda dulu ya. Jadi ada 7.000 jenis sumber daya laut terutama ikan terkandung dalam perairan, pesisir, dan laut dalam Indonesia. Ya, rupanya belum termasuk spesies-spesies lain yang juga tergolong sumber daya perikanan, antara lain kerang, udang, lobster, kepiting, cumi-cumi, dan sebagainya. Ya, belum termasuk itu. Nah, kalau itu juga dihitung semua, maka luar biasa kayaknya kita punya perairan ya. Dan itu sangat prospektif untuk membuat ya kita punya masyarakat maritim khususnya nelayan itu bisa menjadi meningkat menjadi masyarakat maritim yang sejahtera dan makmur jika sumber daya ini memang dimanfaatkan secara bijak ya, pembangunannya itu digalakkan secara bijak. Kemudian stok sumber daya laut perikanan Indonesia yang melimpah dapat menurut perkiraan para ahli ya, itu dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi hingga 6,7 juta ton per tahun tanpa membahayakan kondisi keberlangsungan sumber dayanya ya. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik ya, tidak dirusak, maka setiap tahun kita dapat 6,7 juta ton. Ya, itu luar biasa. Kemudian menurut hasil penelitian ya para ahli perikanan bahwa potensi tersebut ya baru dimanfaatkan hingga 2,3 juta ton selama ini ya. Jadi baru 45%. Berarti 55% ya sumber daya kita itu masih mengendap, masih hidup di lautan ya. Jadi kita punya lautan ini masih kaya sekali ya. Kemudian perikanan laut ya menurut para ahli ini merupakan sektor ekonomi yang paling diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia ya, jika dibangun ya, dikelola sumber daya dan dibangun dengan sangat bijak, sangat baik mengenai infrastruktur kemaritiman, khususnya infrastruktur perikanan ya. Demikian juga sumber daya laut non hayati yang tidak hidup ya, yang tidak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, migas, kemudian mineral
mineral itu mencakup ya biji-biji besi, ya emas, perak, timah, nikel, tembaga, zinc, ya serta benda muatan asal kapal yang kita sebut harta karun, ya banyak sekali mengendap di dasar laut yang ribuan, ya 1.000 dan lebih ya meter dalamnya. Itu barang-barang yang sangat berharga seperti batangan-batangan emas, perak, ya, tembaga, tembikar, ya, dan lain sebagainya, ya, sebagai barang tumpahan dari kapal yang karam di masa lalu, kapal-kapal dagang dari Eropa, dari Timur Tengah, dari India, dari Cina, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu tetap dijaga ya oleh angkatan laut supaya tidak dicuri oleh pemburu harta karun ya hingga kita punya ahli nanti luaran ya sudah cukup dan sudah punya teknologi dan sudah punya keterampilan untuk mengangkat ya untuk digunakan untuk membiayai pembangunan ke depan ya buat generasi sekarang dan juga generasi-generasi anak cucu ke depan. Ya. Jadi wawasan atau pengetahuan kita ya tentang geografi dan potensi sumber daya laut ini memang dapat menumbuhkan rasa dan sikap cinta kita ini ya, bukan hanya masyarakat maritim tapi kita mahasiswa ya warga akademik khususnya di Unhas ya akan meningkatkan sikap cinta loyal bangga ya terhadap tanah air kita bangga dengan segenap potensi sumber daya kelautan kita serta ingin ya terlibat dalam pembangunan kemaritiman Indonesia ya. Ah, di, ya, oke kita lanjut ya. Sekarang kita mau menyajikan kepada mahasiswa mengenai informasi atau data hasil penelitian dari para peneliti ilmu sosial budaya maritim seperti antropologi, sosial ekonomi, sosiologi ya tentang data tentang kondisi sumber daya marin atau sumber daya laut di Indonesia ya karena mereka ini berbeda-beda bidang ya ada antropologi ada ekonom ada sosiologi dan lain-lain sehingga tentu saja informasi yang mereka sajikan bisa saja berbeda-beda pula ya jadi sebagai data yang diperoleh dari perbincangan dengan masyarakat terutama masyarakat nelayan maka kita coba ya kutip mereka punya kata-kata ya seperti pendapat nelayan yang mengatakan bahwa populasi ikan dan jenis-jenis biota bernilai ekonomi lainnya masih dalam kondisi melimpah ya itu menurut pengalaman mereka ketika mereka melakukan penangkapan dan mereka mengalami bahwa masih banyak masih melimpah itu sumber daya perikanan. Kemudian ada berpendapat mengatakan bahwa ya memang melimpah atau cukup banyak di beberapa tempat, tetapi sedikit atau kurang di tempat-tempat lainnya. Ya, jadi ini data informasi memberitahukan kepada kita bahwa sebetulnya tidak semua bagian
laut itu kaya dengan ikan, ya. Mungkin karena ikan berpindah-pindah sehingga tidak selamanya di tempat tertentu itu kaya, kadang juga kurang ikan, sering juga banyak, ya, seperti itu. Atau mungkin sudah banyak diambil oleh nelayan, ya, di tempat tertentu sehingga menjadi berkurang, sedangkan tempat-tempat yang lain yang tidak banyak dijangkau, ya, tidak banyak dieksploitasi, memungkinkan kondisinya masih banyak di situ. Kemudian ada lagi kutipan, ya, kita kutip, ya, catat pendapat nelayan mengatakan melimpah atau cukup banyak dalam musim atau waktu-waktu tertentu, tetapi berkurang dan sulit diperoleh dalam musim atau waktu-waktu tertentu pula, ya. Inilah kondisi sumber daya laut kita, khususnya perikanan, ya, menurut yang dialami oleh nelayan, ya. Lalu nelayan juga atau masyarakat pesisir dan pulau-pulau, ya, di Kalimantan, ya, di Sumatera, di Sulawesi, di Maluku, ya, mengatakan bahwa di mana-mana termasuk kawasan terumbu karang, stok sumber daya perikanan dari berbagai jenis, populasinya juga banyak mengalami penurunan drastis, ya. Mungkin karena sudah dikeroyok, penduduk nelayan sudah meningkat pesat, ya. Kemudian banyak juga menggunakan sarana alat-alat tangkap yang merusak, ya, seperti itu, ya. Ya. Kemudian, ya, diinformasikan, ya, oleh para nelayan, terutama nelayan di Jawa, Bugis, Makassar, ya, menginformasikan bahwa Laut Jawa, Selat Makassar, perairan Kalimantan Selatan, Laut Arafuru, Laut Natuna merupakan daerah-daerah utama, ya, ikan pelagik, ikan yang berkelompok dan hidup di permukaan, ya. Jadi bukan ikan-ikan dasar. Kemudian kawasan terumbu karang, terutama di kawasan timur Indonesia, ya, itu merupakan ekosistem, ya, tempat-tempat ikan, ya, yang tidak liar, ya, ikan-ikan atau spesies yang hidup di dasar dan tidak berpindah-pindah, tidak bermigrasi, ya, seperti teripang, kerang, dan lain-lain sebagainya, ya. Itu terutama hidup di terumbu karang, ya, di kawasan timur, ya. Kemudian di tempat-tempat tersebut, maksudnya di ekosistem terumbu karang itu, telah terjadi persaingan yang terbuka dan konflik antara nelayan dari berbagai tempat dan etnis, ya. Jadi ini informasi yang sangat penting karena memberi pengetahuan kepada kita bahwa lautan itu, ya, sumber daya di sana itu sebetulnya banyak juga mengalami hal-hal yang tidak aman, ya. Ada banyak konflik terjadi di situ lantaran banyak kelompok nelayan dari berbagai daerah masuk di situ untuk bersaing memperebutkan sumber daya di terumbu karang itu, karena banyak sekali hasil yang bisa mengayakan, kan. Itu rata-rata itu hasil-hasil laut di situ, khususnya ikan, ya, kerang-kerangan, teripang, lobster itu diekspor, ya, dengan harga yang mahal, ya. Kemudian informasi berikutnya bahwa hutan mangrove dan padang lamun juga sudah banyak mengalami kerusakan berat, yang penyebab utamanya ialah perilaku manusia yang tidak bijak, tidak bertanggung jawab. Artinya kebanyakan nelayan juga yang hanya mengejar keuntungan sesaat, ya, sampai mereka menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, persaingan
konflik penangkapan yang berlebih dan kerusakan lingkungan laut sudah menjadi penyebab utama meluasnya kemiskinan masyarakat nelayan di Indonesia. Ya. Jadi saya kira materi untuk pertemuan yang ketiga ini ya sampai di sini, dan mahasiswa ya diminta untuk memberikan assessing atau penilaian tentang materi ini ya, memberikan tanggapan-tanggapan apakah itu positif ya atau tanggapan yang bersifat mengeritik ya, namun konstruktif, artinya mengeritik yang membangun ya, bikin satu halaman saja ya tugas yang diminta, dan itu akan diserahkan ya sehari sebelum perkuliahan ya. Saya kira sampai di sini ya, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya, pada pertemuan yang keempat. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.